sukses kan Masih sampai dong. saat ini. Iya Kak, kita mau memuji dan menyembah Tuhan Kak, Iya lebih dong, Kak. lagi. Oke. Yuk sebelum kita mulai, kita mau siapkan hati kita. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang begitu besar Tuhan hingga sampai saat ini. Tuhan sebentar kami mulai ibadah kami, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang melawat setiap kami. Dan Tuhan Engkau yang memberkati setiap hati kami sehingga kami boleh diperbarui hari demi hari sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita mau undang adik-adiknya bangkit berdiri dulu Ya yuk dong, Kak Kak, biar Ana. semangat Kak. Kita hitung yuk dari tiga udah berdiri ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Hari ini tuh hari yang luar biasa karena Allah kita Allah yang Sanggup dan luar biasa Kak. dan ada satu lagi yang lebih luar biasa, dia Allah yang ajaib Kak. Oh iya Kak. Wow, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Allah kita Allah yang ajaib. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara. Allahku sanggup, Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara. ajaib. Ciptakan langit, Ciptakan langit, belah lautan hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara. Allahku sanggup, sanggup, sanggup lakukan segala perkara. yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara. Ajaib. Ciptakan langit, Ciptakan langit, belah lautan hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mujizat hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara. Segala perkara, segala perkara ajaib, segala perkara ajaib. Haleluya. Wow, karena Allah kita Allah yang ajaib, berarti hati kita tuh harus dipenuhin sama apa sih Kak Hana? harus dipenuhi dengan buah-buah Roh Kudus dong Kak. Wah, ada apa aja sih? Ada kasih, Terus? ada sukacita, Yes, ada apa lagi? ada damai sejahtera dong Wow, Kak. luar biasa ya. Kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng ya. Boleh Kak sambil kita buat gerakannya ya Kak. Wah, boleh. Oke, yuk semuanya tepuk tangan dulu. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah
Adik-adik yuk kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita mau menerima lawatan Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bawa hati kita. Kita mau katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu urapan-Mu. Boleh mengalir dalam hidupku, boleh mengalir dalam keluargaku, boleh mengalir dalam bangsaku. Memulihkan segala yang mungkin saat ini kita anggap gak baik, tapi Tuhan kerjakan semuanya untuk kebaikan. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. siap menerima lawatan-Mu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yang rindu lawatan Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku rindukan Kau
dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu lawatan-Mu nyata untuk kami Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang sanggup Tuhan memulihkan kami, memulihkan keadaan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang melakukan hal yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau rindu lawatan-Mu lebih lagi Yesus. Pujian hanya bagi-Mu Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang diurapin Tuhan, dan yang penuh dengan sukacita. Hari ini kakak mau bercerita. Udah siap belum? Udah siap belum nih dengerinnya? Jangan sambil makan ya. Ingat, jangan sambil makan. Kita mau fokus. Oke? Oke, yang siap katakan yes. Yang siap lagi bilang yes. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yang meriah. Oke, siap-siap. Kakak mau cerita. Ceritanya begini. Di sebuah kebun anggur tuh kayak apa ya kak? Kebun biasa deh. Di sebuah kebun anggur, pasnya ditanam apa? Anggur. Ada anggur yang ditanam di situ. Lalu waktu benih anggur dimasukin, lama-lama nih, cing 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 cing, wah, berbuah. Tapi nggak langsung ada buahnya. Kan dia mulai tumbuh dulu nih batang mudanya. Lalu mulai muncul daunnya. Dan ada apanya dek? Ada sulur-sulurnya dek. Makanya di setiap benih anggur yang ditanam itu dipasang tongkat-tongkat. Gunanya apa dek? Supaya sulurnya itu tuh bisa naik ke situ dek, merambat. Nah, nanti kalau sulurnya udah merambat nih, muncul daun gitu. Nanti kalau daunnya udah ada nih, mulai muncul bunga. Wow, pokoknya banyak. Tapi gini deh, ternyata nanam pohon anggur itu nggak gampang, tapi juga nggak susah. Perlu perawatan. Perawatannya gimana ya? Perawatannya seperti ini dek. Jadi ya, anggur yang tadi udah tumbuh bersulur-sulur itu dan sudah ada bunga-bunganya, itu mesti rajin dipangkas. Tas. Supaya daun-daun yang rimbun itu nggak nutupin bunga, supaya matahari tuh bisa nembus masuk ke bunganya, ke akarnya, terus masuk. Kalau rimbun pohonnya atau rimbun daun-daunnya, matahari nggak bisa tembus, jadi nggak bisa tumbuh dek. Maka perlu dibersihin, dipangkas, tas. Sampai akhirnya bisa berbuah. Buahnya banyak sekali. Itulah pohon anggur. Nah, kakak mau kasih firmannya ya. Di dalam firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 2 bilang begini.
setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan dibuang. Dan dia akan mulai membersihkan setiap ranting yang berbuah. Jadi semuanya itu akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, kakak mau kamu sekarang ikutin kakak. Oke, gini ya. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Ulangin lagi. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Supaya berbuah, maka perlu dipotong, dibersihkan. Yang tidak berbuah nih akan dibuang. Ulangin lagi ya. Ikutin kakak. Awas. Siap-siap. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Supaya berbuah, maka harus dipotong, dibersihkan. Dan yang tidak berbuah akan dibuang. Nah, seperti itu. Oke, ulangin dengan cepat, sama-sama 1, 2, 3. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Kalau mau berbuah harus dibersihkan. Kalau yang tidak berbuah akan dibuang. Nah, udah ingat? Itu ayatnya ya. Lalu kakak mau kasih tahu lagi sama kamu. Gimana caranya supaya kita bisa berbuah? Supaya kita bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Ulangin lagi ya. Supaya bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka Kristus di dalam kita. Ulangin lagi. Supaya berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus. Supaya Kristus hidup dan tinggal di dalam kita, maka kita bisa berbuah. Nah, dengar baik-baik. Pada waktu kita tinggal di dalam Kristus, maka kita bisa hidup kudus. Kita menjadi serupa dengan Kristus dan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Lagi ya. Supaya, gimana dong supaya kita berbuah? Kan gitu ya. Supaya kita bisa berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Supaya kalau Kristus tinggal dalam kita, maka kita bisa hidup kudus. Kita bisa serupa Kristus dan kita penuh dengan Roh Kudus. Udah ingat belum? Kakak ulangin lagi ya. Gimana caranya supaya berbuah? Supaya kita berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Sebab kalau Kristus tinggal dalam kita, maka kita akan hidup kudus dan kita akan serupa Kristus serta kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Pintar. Nah, sekarang kakak kasih tau lagi deh. Kalau yang gak berbuah digimanain kak? Itu dia dek. Kalau nggak berbuah ya, kalau nggak berbuah, dibuang. Dibuang. Dibuang artinya apa tuh kak? Dibuang artinya enggak jadi milik Kristus lagi. Sedih dong kak, ya jelas sedih. Kalau nggak jadi milik Kristus berarti dia gagal hidup kudus. Dia tidak serupa Kristus. Dan pasti dia nggak bisa terima Roh Kudus. Kecuali kalau dia tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia. Maka hidupnya kudus, serupa Kristus dan penuh Roh Kudus. Kakak ingetin lagi. Kalau tidak berbuah maka akan dibuang. Ingat baik-baik.
Oke? Maka supaya hidup kita terus di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, apa yang harus kita lakukan? Apa ya? Gampang. 1, baca Alkitab. 2, berdoa. 3, nyanyi, menyembah, memuji Tuhan. Ih, gampang banget. Ulangin lagi ya. Gimana sih Kak caranya supaya Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus? 1, baca Alkitab. 2, berdoa. 3, menyanyi, menyembah Tuhan. Nah, kakak ulangin lagi ya gerakannya ya. Dari awal sampai akhir. Ingat-ingat, ayo kakak mau minta kalian semua ingat-ingat. Nanti kita akan coba. Oke, siap ya? Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Yang berbuah harus dibersihkan. Yang tidak berbuah akan dibuang. Gimana caranya dong supaya kita berbuah? 1, kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Kalau Kristus tinggal dalam kita, maka kita akan hidup kudus, serupa Kristus, dan dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus? 1, baca Alkitab. 2, berdoa. 3, nyanyi menyembah Tuhan. Gampang kan? Nah, coba prajurit Kristus yang baik. Kita mau ulangin lagi. Siap? Kalau bisa ikutin hadiahnya apa ya? Ada deh. Tapi kakak mau kamu ikutin dulu. Ingat-ingat ya cerita awalnya. Diambil dari Yohanes 15. Bahwa setiap cabang yang tinggal di dalam Kristus akan berbuah. Ulangin. Ceritanya apa sih kalau mama tanya? Tadi hari ini kamu udah ibadah, coba ceritanya apa? Oh, gampang mami, gampang. Ya apa ceritanya? Gini nih. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Pinter deh. Terus apa lagi? Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Lalu supaya berbuah mesti diapain? Dibersihkan. Yang tidak berbuah diapain? Dibuang. Nah, supaya kita bisa berbuah, Kristus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Kristus. Supaya apa ya kalau Kristus tinggal dalam aku? Apa? Hidup kudus, serupa Kristus, dan dipenuhi Roh Kudus. Terakhir, gimana caranya supaya aku bisa tinggal terus di dalam Kristus dan Kristus tinggal terus di dalam aku? Gampang. Baca Alkitab. Terus doa. Doanya gini Kak, kan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, nyanyi nyembah. Siapa di sini yang mau Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus? Angkat tangannya. Yuk, kakak mau ajak kamu nyanyi lagu ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Gampang kan lagunya? Lagi ya.
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kalau udah hafal, Kakak ajak untuk sungguh-sungguh. Tangannya nih boleh dilipat gini. Aku nggak mau ah, aku mau di sini aja. Boleh juga, boleh. Nah, tapi gini doang. Matanya tutup. Kalau buka, tutup aja deh, biar konsen, oke? Tutup matanya. Nih kayak kakak nih gini nih. Terus dengerin musiknya nih dek, dengerin musiknya. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, mau seperti-Mu Yesus, sungguh-sungguh disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengar baik-baik. Tidak ada, no way, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa hidup tanpa Kristus. Hanya ada satu cara untuk kamu bisa hidup serupa Kristus dan menjadi milik Kristus, yaitu kamu percaya Kristus, tinggal di dalam Dia, supaya dengan demikian Kristus tinggal di dalam kamu dan kamu seperti pohon anggur yang berbuah. Caranya mudah deh. Mulai rajin baca Alkitab. Siapa di sini yang mau sungguh-sungguh baca Alkitab? Yang mau sungguh-sungguh, gak usah lihat kiri kanan. Bukan orang rumah kamu yang bisa selamatkan kamu. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa bawa kita ke sorga selain Tuhan Yesus. Kalau kamu mau kenal Tuhan Yesus, satu-satunya cara selain percaya Tuhan Yesus, baca Alkitabmu. Yang mau baca Alkitab, jujur, cuma kamu sama Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu deh. Sungguh-sungguh. Lalu taruh tangan kiri kamu, pegang hatimu sungguh-sungguh. Dimanapun mereka berada Bapak, saat tangan mereka terangkat, lihatlah kesungguhan hati mereka Bapak. Mereka rindu mengenal Engkau, mencari Engkau melalui firman-firman-Mu. Saat mereka mengangkat tangan seperti ini, urapan-Mu turun, berkat-berkat-Mu turun, hikmat dan kecerdasan turun, menjamah mereka, supaya saat mereka mengenal Engkau, mereka mengerti firman-Mu,
dan mereka melakukannya, maka mereka akan berbuah. Dan buah itu akan tinggal tetap. Sehingga ujung-ujungnya namamu lah yang dipermuliakan. Pada waktu adik-adikku mengangkat tangan, urapan yang luar biasa turun sempurna atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima deh. Terima. Terima. Katakan begini, ku mau sepertimu, Yesus. Ucapkan syukur. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu dalam segenap jalanku. Mau sepertimu, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bless you adik-adik.